Kamu kenapa sih, Van? Davina itu cantik. Kenapa kamu masih tidak tertarik dengannya? Memangnya kamu mau cari wanita yang seperti apa? Semua wanita yang Mami kenalkan sama kamu selalu menolaknya. Cerocos Mami Kimimela. Nevandra mengusap telinganya yang terasa berdengung mendengar ocehan maminya. Sabarlah, Mam. Nanti Nevandra juga akan menikah. Mami tunggu aja, ucap Nevandra dengan santai. Menikah dengan siapa, hah? Kamu saja tidak pernah menggandeng perempuan. Lalu wanita mana yang akan kamu nikahi? Awas saja ya, kalau wanita itu tidak benar, Mami tidak akan merestuinya. Nevandra menghela nafasnya dengan sabar. Suasana hati maminya sepertinya sedang tidak baik. Istrimu, Dad, selalu saja memaksaku menikah, ucap Nevandra. Dia juga mamimu, Van. Lagian kamu sudah tua, tidak juga mau menikah. Saut Kelvin yang membuat Nevandra berdeci sebal. Ternyata dedinya tuh sama aja. Nevandra melihat kedatangan Louis dari arah tangga. Ini kesempatan dia untuk kabur dari ocehan maminya. Sudah belum, Boy? Tanya Nevandra kepada sang keponakan. Sudah, Om, kata Mama. Boleh ikut, jawab Louis sambil tersenyum ke arahnya. Ya sudah, ayo kita jalan. Kuping Om sudah budek nih mendengar ocehan omamu itu, ucap Nevandra sambil menyindir sang mami. Membuat nafas Kimimela semakin memburu. Lama-lama putranya ini semakin kurang ajar. Nevandra! Teriak Mami Kimimela memanggil putranya yang sudah terlebih dahulu kabur sambil menggendong Louis. Nevandra dan Louis tertawa terbahak-bahak mendengar suara teriakan Kimimela dari dalam rumah. Nevandra membawa masuk keponakannya ke dalam mobil. Dia mengendarai mobilnya mampir ke sebuah supermarket terlebih dahulu. Ayo turun, kita beli cemilan dulu buat kamu, ajak Nevandra. Louis pun membuka pintu dan turun dari mobil omnya. Dia menggandeng tangan omnya masuk ke dalam supermarket. Louis membeli beberapa coklat yang berbentuk bulat menyerupai telur dan mengambil minuman juga beberapa cemilan lainnya. Sudah, Om, ucap Louis. Ya sudah, ayo kita ke kasir, ajak Nevandra. Nevandra menghitung belanjaan Louis di kasir. Usai membayarnya, Nevandra dan Louis kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat Anika. Ini rumah siapa, Om? Kenapa kita ke sini? Tanya Louis ketika melihat mobil omnya berhenti di sebuah rumah yang ditinggali Anika. Ini rumahnya Anti Anika, jangan bilang siapa-siapa, Boy. Kalau Om ajak kamu ke sini, ini cuma rahasia kita berdua, oke? Ucap Nevandra tegas kepada ponakannya. Ia tidak mau keponakannya itu membocorkan rahasianya. Bisa runyam urusannya nanti. Louis mengangguk paham. Dia memang sedikit berbeda dengan sang kembaran yang lebih cenderung banyak omong. Louis kaku, jarang mau berbicara kalau tidak diajak berbicara duluan. Mereka berdua memasuki rumah tersebut. Louis menenteng belanjaan miliknya. Anika di mana, Bi? Tanya Nevandra ketika melihat pelayan rumahnya yang ingin menyambut kedatangannya. Non Anika sedang ada di dapur, Tuan. Sepertinya dia sedang membuat susu, saut Bibi. Nevandra pun meminta Bibi kembali ke belakang. Kemudian Nevandra ke dapur melihat Anika. Kamu sedang apa? Tanya Nevandra tiba-tiba dari arah belakang. Membuat Anika kaget dan hampir saja menjatuhkan gelasnya. Ya ampun Tuan, kenapa mengagetkan sih? Untung aja gelasnya yang saya pegang tidak jatuh. Kesal Anika. Maaf kalau aku mengagetkanmu, ucap Nevandra penuh sesal. Lantas, Anika pergi meninggalkan Nevandra begitu saja. Dia menuju ke ruang tengah untuk melanjutkan menonton televisi. Tiba di ruang tengah, dia dikagetkan dengan keberadaan Louis yang sedang duduk sambil memakan coklatnya. Gluk. Anika menelan salivanya kasar. Dia tiba-tiba ingin coklat yang sedang dimakan Louis. Dia akhirnya berjalan mendekati Louis. Kamu siapa? Kenapa ada di rumah ini? Tanya Anika yang baru melihat Louis. Louis berhenti memakan coklatnya. Dia melihat ke arah Anika. Aku Louis, Anti, keponakannya Om Nevandra. Anti siapanya Om Nevandra? Jawab Louis dan balik bertanya kepada Anika.
Anti. Tiba-tiba Nevandra memotong ucapan Anika. Anti itu temannya Om Nevandra, boy. Namanya Anti Anika. Ucap Nevandra yang baru saja datang dari arah dapur. Louis mengerti, lalu kembali memakan coklatnya. Sejak tadi Anika melihat coklat yang dipegang Louis dengan menelan salivanya. Ia ingin memintanya, namun Anika takut bocah itu akan menangis. Apakah enak? Tanya Anika basa-basi. Enak, Anti mau? Jawab Louis lalu menawarkan coklatnya pada Anika. Apakah boleh? Tanya Anika dengan ragu. Boleh, Louis masih punya banyak nih di kantong. Jawab Louis sambil memberikan satu buah coklatnya kepada Anika. Terima kasih, ucap Anika dengan mata berbinar menerima coklat yang diberikan oleh Louis. Anika membukanya dan langsung memakannya. Hanya 2 kali suap, coklat tersebut langsung habis dimakan Anika. Wajah Anika kembali murung ketika melihat coklat yang ada di tangannya habis. Nevandra sejak tadi hanya memperhatikan interaksi keduanya. Anti mau lagi? Tanya Louis yang melihat wajah murung Anika. Tidak, nanti punyamu habis. Tolak Anika yang sebenarnya masih ingin. Tidak apa-apa, nanti Louis bisa minta belikan lagi sama Om Nevandra. Ujar Louis sambil memberikan 2 coklat lagi kepada Anika. Anika tersenyum semeringah menerima coklat tersebut. Apakah dia sedang ngidam seperti kata dokter tadi pagi? Batin Nevandra. Anika memakan coklatnya dengan mulut belepotan. Belepotan seperti anak kecil, ucap Nevandra sambil mengelap bibir Anika dengan menggunakan tisu. Bibir Anika sudah bersih hingga bibir itu terlihat seksi di mata Nevandra. Bibir ini yang aku nikmati malam itu. Ingin sekali aku menikmatinya lagi. Gumam Nevandra dalam hati. Nevandra mencoba menepis pikiran mesumnya terhadap Anika. Istirahatlah, ini sudah jam pukul 9 malam. Tidak baik ibu hamil tidur terlalu larut, titah Nevandra. Iya tuan, saut Anika dengan patuh. Hai boy, Anti tidur dulu ya, lain kali kesini lagi main sama Anti, ucap Anika. Iya Anti, saut Louis sambil tersenyum memperlihatkan deretan giginya. Sedangkan di rumah, Matteo sedang dilangsungkan acara makan malam bersama keluarga Arwan. Bagaimana Tuan Klaus? Tanya Matteo. Perjodohan ini harus tetap terjadi. Sama Akira pun tidak masalah. Saya malah bersyukur akhirnya putra saya tidak jadi menikah dengan Anika yang liar itu, saut Klaus. Saya juga menyesal sudah mempunyai putri seperti dia Tuan Klaus, dan saya lebih memilih membuangnya ketimbang menjadi aib keluarga, ucap Matteo yang begitu tega dengan Anika. Anda sudah mengambil keputusan yang tepat, Tuan Matteo, ucap Klaus. Akira full tersenyum mendengar keputusan mereka berdua. Sepertinya rencananya telah berhasil membuat semua orang membenci kakaknya itu. Sedangkan Arwan dari tadi hanya diam saja. Dia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Bagaimanapun juga dia sudah menyukai Anika. Namun dia tidak bisa melawan ayahnya atau dirinya akan dicoret dari hak waris. Bagaimana kalau mereka bertunangan dulu Tuan Matteo, usul Klaus. Sepertinya itu bukan ide yang buruk Tuan. Bagaimana kalau 2 bulan lagi kita adakan pesta pertunangan mereka, saut Matteo. Akhirnya 2 bulan lagi mereka bersepakat akan melangsungkan pertunangan antara Akira dan Arwan. Kalian dari mana saja? Kenapa jam segini baru pulang? Tanya Kimi Mela ketika melihat Nevandra masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Louis sudah dibawa oleh ayahnya karena tadi sempat ketiduran di mobil. Dari beli cemilan buat Louis, Mam, saut Nevandra. Alasan aja. Kamu tidak sedang menghindari Mami kan? Ucap Kimi Mela. Nevandra memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Maminya memang sekarang sering marah-marah dengannya, tidak seperti dulu. Mami mau Nevandra menikah? Tanya Nevandra serius sambil menatap wajah maminya. Tentu saja, semua orang tua ingin melihat anaknya menikah, Van. Apalagi umur Mami sudah tidak muda lagi. Mami juga ingin menimang cucu dari kamu, saut Kimi Mela panjang.
Begitulah wanita, kalau ditanya apa, jawabnya malah muter-muter. Padahal Nevandra cuma butuh jawaban iya atau tidak. Kalau begitu, besok Nevandra akan membawa calon istri Nevandra. Ucap Nevandra membuat dahi maminya mengernyit. Jangan bilang kamu ingin menyewa orang untuk menikah denganmu, Van. Kayak di novel-novel, saut Kimimela sambil mengerutkan dahinya. Harus benar-benar sabar menghadapi maminya. Lihat aja besok, dan mami harus merestui pernikahan kami. Tidak ada alasan, bibit, bebet, bobot, apapun itulah, Nevandra tidak mau itu. Tidak mau tahu. Yang jelas, mami harus merestui pernikahan Nevandra dengan wanita pilihan Nevandra. Tegas Nevandra tidak mau dibantah. Hah? Tidak bisa begitu dong, Van. Kamu lihat Roselyn, mantannya kakakmu itu. Dulu kakakmu cinta mati dengannya tanpa melihat bibit bebetnya. Dan hasilnya, Roselyn hanya menjadikan kakakmu sebagai selingkuhannya, dan dia cuma mau harta kakakmu saja. Lihatlah wanita pilihan mami, Penelope, baik, karena mami sudah kenal betul dengan keluarganya seperti apa. Makanya mami setuju menjodohkan Penelope sama kakakmu itu. Lanjutnya membandingkan Penelope dengan Roselyn mantan kakaknya. Dalam mencari pasangan hidup memang perlu dilihat bibitnya. Tapi kalau wanitanya sudah hamil, apa yang bisa Nevandra lakukan selain menikahinya? Tapi Nevandra yakin kalau Anika wanita yang baik. Beberapa hari ini Anika juga tidak pernah meminta yang aneh-aneh. Dia juga tidak pernah menuntut ini dan itu. Terserah mami. Yang pasti besok Nevandra akan mengenalkan calon istri Nevandra kepada mami dan tolong dinilai sendiri nanti. Ucap Nevandra. Setelah itu pergi ke kamarnya meninggalkan maminya yang masih mendumal. Sudah sih Mam, kita lihat aja besok wanita yang akan dibawa Nevandra ke sini. Bukankah ini yang kamu inginkan? Melihat putramu itu membawa wanitanya ke rumah. Ucap Kelvin menghentikan sang istri yang terus mengoceh tanpa henti. Mami hanya khawatir kalau nanti Nevandra menikahi wanita modelan Roselyn Dad, ucap Kimimela. Tidak akan, Mom. Nevandra juga bukan pria yang bodoh yang tidak bisa menilai seorang perempuan. Lihat aja besok, seperti apa, baru kamu bisa menilainya, ucap Kelvin menenangkan istrinya. Kimimela akhirnya mau mengikuti saran suaminya. Dia akan melihat wanita yang akan dibawa putranya. Ayo kita tidur, jangan terus memikirkan Nevandra. Nanti kalau sudah waktunya, anak itu juga akan menikah dengan sendirinya, ucap Kelvin sambil merangkul bahu istrinya. Mereka berdua saling merangkul sambil berjalan menuju ke kamarnya. Meskipun umur Kelvin sudah tidak muda lagi, namun tidak mempengaruhi rasa cintanya kepada sang istri. Dia terkadang masih bersikap romantis selayaknya pasangan muda-mudi lainnya. Keluarga Alexander sepertinya belum ada yang bangun kecuali Nevandra. Setelah sholat subuh, Nevandra langsung keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah yang ditempati oleh Anika. Dia takut Anika akan kesulitan saat mengalami morning sickness tanpa dirinya. Sampai di rumah Anika, Nevandra langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan kunci yang ia miliki. Ceklek, Nevandra langsung masuk ketika pintunya sudah terbuka. Terlihat beberapa pelayan sudah pada bangun dan mulai memasak untuk sarapan nanti. Dan Nevandra sudah datang. Sapa bibi yang bernama Siti Maimunah. Nevandra selalu memanggilnya Bi Siti. Iya Bi, lanjutkan aja Bi. Nevandra ingin ke kamar Anika dulu. Saut Nevandra dengan senyum manisnya. Nevandra menaiki tangga menuju ke kamar Anika. Ceklek. Ternyata Anika tidak mengunci pintu kamarnya. Nevandra membukanya dan langsung masuk begitu saja. Terlihat Anika sedang terlelap bergelung di bawah selimut tebalnya. Nevandra menghampiri Anika yang masih terlelap dan Nevandra mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang. Dia menyibakkan rambut Anika yang menutupi setengah wajahnya. Dilihatnya wajah Anika yang masih tertidur dengan damai tanpa terusik sedikit pun dengan kehadiran Nevandra. Nevandra menundukkan wajahnya dan bibir Nevandra menyentuh kening Anika singkat karena tidak ingin Anika terbangun. Kemudian Nevandra mendudukkan tubuhnya dan mendekat ke bagian perut Anika yang masih tertutup selimut. Selamat pagi anak Dedi.
Sedang apa kamu di perut mami sayang? Ucap Nevandra lirih agar tidak membangunkan Anika. Lalu dia mencium perut Anika. Usai mencium perut Anika, Nevandra membenarkan selimut yang dipakai Anika hingga di batas leher. Setelah itu ia berjalan menuju sofa yang ada di kamar Anika. Dia duduk di sofa sambil menunggu Anika hingga terbangun. Namun menunggu di luar takut nanti kalau Anika muntah, Nevandra tidak akan mendengarnya. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya Anika bangun karena merasa perutnya bergejolak. Anika langsung menyibakkan selimutnya, lalu turun dari atas ranjang dan berlari menuju kamar mandi. Anika, Nevandra langsung membuka matanya saat mendengar suara orang yang sedang muntah-muntah di kamar mandi. Tadi ia sempat tertidur karena terlalu lama menunggu Anika. Nevandra menyusul Anika ke kamar mandi. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Nevandra saat masuk ke dalam kamar mandi membuat Anika menoleh. "Sejak kapan Tuan di sini?" tanya Anika dengan gugup. "Sejak tadi aku sudah ada di sini," saut Nevandra sambil membersihkan bibir Anika yang masih basah karena muntah tadi. Nevandra tidak jijik sedikit pun membersihkan bekas muntahan Anika. Tuan, biar saya bersihkan sendiri saja," ucap Anika merasa risih. Nevandra tidak peduli. Dia tetap membersihkan bibir Anika dengan menggunakan air. "Mandilah, aku akan mengajakmu menemui orang tuaku," ucap Nevandra sambil tersenyum manis melihat Anika. Anika memalingkan wajahnya ke samping karena merasakan detak jantungnya berdegup dengan kencang melihat senyuman manis dari bibir Nevandra. "Senyumannya manis banget, bisa diabetes kalau dia tersenyum manis seperti ini terus," batin Anika. "Hah? Ngapain Tuan?" tanya Anika kaget. "Mengenalkanmu ke orang tuaku Anika. Aku tidak mungkin terus-menerus menutupinya dari keluargaku Anika," saut Nevandra. Mendengar kata keluarga membuat mata Anika menjadi sendu. Ia rindu dengan keluarganya. Namun Anika segera merubah raut wajahnya menjadi biasa lagi seperti biasa. Ia tidak mau terlihat sedih di depan banyak orang. "Kalau begitu, Tuan keluarlah lebih dulu. Saya ingin mandi," ucap Anika menyuruh Nevandra pergi dari dalam kamar mandi. Nevandra mengangguk lalu keluar dari dalam kamar mandi dan membiarkan Anika menyelesaikan mandinya bersabun.